Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Khairul Umam yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai simulasi denial of service yang dilakukan pada sistem operasi Kali Linux. Untuk pertama ada pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan kami. Anggota kelompoknya ada ini Pak. Ada saya sendiri Bagus Arleda Dwi Putra. Ada saudara Ahmad Nabilul Asap. Ada saudara Rizky Bahtiar Utu Yansyah. Ada saudara Raid Alvaro Fatimli. Dan ada saudara Amriza Herdianto. Untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan singkat tentang DOS atau Denial of Service. Serangan Denial of Service atau DOS adalah serangan cyber yang dilancarkan untuk membuat server layanan atau jaringan menjadi crash atau down, agar bisnis kehilangan pendapatan dan mendapatkan reputasi buruk. Biasanya, serangan ini dihasilkan dari satu jaringan internet dan komputer. Untuk selanjutnya, virtualisasi yang digunakan. Pada dasarnya, serangan ini menggunakan primary OS, tapi itu terlalu berisiko di device korban. Jadi, simulasi ini menggunakan perangkat virtualisasi seperti VirtualBox atau VMware untuk dapat menjalankan mesin virtual. Kami menggunakan Windows 10 untuk dijadikan target serangannya, dan Kali Linux sebagai penyerangnya. Untuk tools yang digunakan ada dua, yaitu Nmap. Nmap itu alat open source yang digunakan untuk memetakan jaringan dan memeriksa keamanannya. Dengan Nmap kita bisa mengetahui perangkat dan layanan apa aja yang sedang aktif di jaringan, mengecek port yang terbuka, sistem operasi yang digunakan, serta mendeteksi potensi kerentanan. Nmap sering dimanfaatkan untuk memindai jaringan guna melihat celah keamanan atau memastikan jaringan berfungsi dengan baik. Yang kedua ada Metasploit, alat yang digunakan untuk menguji keamanan sistem dengan cara mencari dan memanfaatkan celah atau kerentanan yang ada. Kerangka kerja ini menyediakan berbagai alat untuk membantu pengujian penetrasi, yaitu proses pengujian seberapa rentan sebuah sistem terhadap serangan. Dengan Metasploit, kita bisa menjalankan serangan simulasi terhadap sistem yang lemah, sehingga kita bisa memperbaiki keamanannya. Selain itu, Metasploit juga sering digunakan oleh profesional keamanan untuk mengembangkan dan menguji metode eksploitasi baru. Oke, baik. Selanjutnya adalah langkah-langkah simulasi, yaitu yang awal adalah dengan inisiasi serangan dari Kali Linux menggunakan Metasploit. Kemudian akan dilakukan kiriman serangan DOS ke virtual mesin di Windows, dan kemudian dapat memantau dampak serangan yang telah dilakukan. Jadi antara sistem operasi virtual Kali Linux dan sistem operasi Windows-nya nanti akan saling berhubung. Baik, Pak Karul, berikut adalah tampilan dari presentasi kami terkait dengan simulasi penggunaan DDoS attack pada virtual mesin yang akan dioperasikan pada Kali Linux dan sistem Windows. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan menunjukkan simulasi serangan. Yang pertama, kita nonaktifkan firewall dulu di Windows. Di sini sudah saya nonaktifkan untuk firewallnya. Lalu kita buka command prompt untuk cek IP config. Nah, di sini untuk IP dari Windows-nya sendiri yaitu 192.168.1.10. Kemudian kita buka Kali Linux-nya. Kita pakai command sudo /su. Di sini kita akan cek IP dari Kali Linux-nya menggunakan command ifconfig. Di sini kita bisa melihat IP dari Kali Linux-nya yaitu 192.168.1.11. Lalu kemudian kita akan menggunakan command nmap
spasi SN 192.0/24. Kita akan ngecek di sini IP yang daftar IP. Nah, di sini kita bisa tahu di Windows-nya kan 192.168.1.10. Di sini juga ada, berarti terdeteksi di sini 192.168.1.10. Kemudian kita gunakan command nmap spasi sv. Kita masukkan IP dari Windows-nya. Di sini kita bisa tahu portnya yang terbuka dari Windows-nya, dari 3 ini. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan tools yaitu MSF Console. Di sini kita menggunakan Metasploit. Nah, di sini jika sudah terbuka, kita lanjutkan dengan kita akan mencari tentang Synflood. Nah, di sini Synflood-nya sudah ada. Kemudian kita akan use auxiliary /dos /pcp Synflood. Kemudian kita akan set hostnya. Nah, di sini kita akan ambil IP dari Windows-nya. IP address dari Windows-nya 192. Di sini kita akan enter. Nah, kemudian di sini kita akan set portnya. Nah, di sini kita ambil dari yang ini, NetBIOS yang sudah kita scan tadi. Di sini 139. Kita masukkan di sini 139. Kemudian kita akan membuka Task Manager di Windows-nya agar mengetahui before dan after dari serangan ini. Kita mendeteksinya dari Ethernet di sini internetnya masih low. Dan di sini kita show option dulu untuk memastikan host dan portnya sudah sesuai dengan yang kita targetkan. Kemudian kita akan lakukan penyerangan di sini dengan command run di sini. Nah, di sini di Windows-nya kita sudah berhasil melakukan penyerangan. Kita mengetahui sudah berhasil penyerangannya karena di sini internetnya sudah naik, sudah terpakai. Sebelumnya tidak terpakai,
lalu setelah kita melakukan penyerangan dia naik di sini internetnya. Kita tunggu lagi. Di sini kita sudah berhasil melakukan penyerangan, lalu kita stop penyerangannya menggunakan Ctrl C. Nah, kemudian dia akan turun lagi. Dia turun. Sebelumnya waktu dilakukan penyerangan dia naik internetnya, kemudian saat di stop dia turun kembali seperti sebelumnya sebelum melakukan penyerangan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.